Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di opini obrolan pagi ini. Pemirsa masih dengan tema yang sama nih dan orang yang sama juga, tentunya masih bersama Bang Johnson di sini. Nah, tadi kita lanjutin lagi cerita yang sempat tertunda. Bagaimana nih ceritanya waktu awal Abang kok bisa sih bergabung di organisasi HKPSI ini? Ya, tentunya untuk bergabung di dalam HKPSI itu cukup mudah. Caranya adalah bergabung di dalam komunitas Perdan Semu. Nah, saya ceritakan bagaimana saya tergabung di dalam komunitas Perdan Semu. Baik. Nah, komunitas Perdan Semu yang ada di Universitas Bengkulu namanya Perdais, sudah saya sebutkan tadi. Nah, Perdais ini tidak hanya menaungi Perdan Semu, tetapi juga debat dan juga karya tulis ilmiah. Bisa dibilang Perdais merupakan organisasi paling akademis lah kalau di Fakultas Hukum seperti itu. Nah, ceritanya seperti ini. Saat semester 1 dan 2, saya tidak tertarik untuk melanjutkan ke dalam dunia akademik. Saya tidak berniat untuk tergabung. Iya, benar. Pikiran saya saat itu adalah saat saya ada di bangku SMP dan juga SMK, saya selalu tergabung di dalam akademik seperti itu. Saya selalu belajar seperti itu, mengikuti lomba saat SMK, akademik. Tidak keluar dari akademik terus gitu ya. Kecuali pramuka. Oh ya benar. Tapi masih nyerempet juga nggak ya? Ya? Pramuka masih akademiknya lah. Seperti itu. Nah, dari sana saya tidak tertarik untuk ikut di dalam Perdais. Saya tahu saat itu Perdais merupakan organisasi akademik. Saya tertarik untuk ikut ke dalam pencinta alam saat itu. Karena saya juga aktif mendaki saat itu. Iya. Nah, saya ikut pencinta alam tapi tidak tuntas. Saya tidak sampai ke pendidikan dasar atau diksar. Nggak sampai diksar ya. Nah, setelah itu saya melihat di dalam ruang kelas saya ada 4 orang yang cukup aktif di dalam kelas. Salah satunya saya. Ada 5 orang. Nah, 4 orang lainnya tergabung di dalam Perdais. Saya sendiri yang tidak tergabung dalam Perdais. Nah, saya melihat hal itu, wow. Luar biasa ternyata impact daripada organisasi ini. Saya akan coba di tahun depan. Nah, di tahun depan, tepatnya di semester 3 saya berkuliah, saya masuk di dalam Perdais. Saya aktif di dalam Perdais. Pertama saya tergabung, saya langsung menjadi ketua panitia lomba karya tulis ilmiah saat itu. Ada sekitar langsung ambil posisi itu ya. Langsung jadi ketua panitia padahal baru bergabung. Ada sekitar 28 kampus yang mengikuti lomba karya tulis ilmiah. Itu di Bengkulu? Iya. Dilakukan secara hybrid dan beberapa kampus ada yang ke Bengkulu seperti itu. Nah, dari kompetisi LKTI nasional inilah saya berniat untuk melanjutkan karir saya untuk berkompetisi seperti itu. Nah, saya tidak tertarik di dalam menulis, saya juga tidak tertarik untuk berdebat, tapi niat awal saya bergabung di Fakultas Hukum Unip adalah Peradilan Semu. Jadi saya lanjutkan berkarir di dalam Peradilan Semu seperti itu. Oh begitu, jadi cerita awalnya ya. Jadi akhirnya sekarang 5 orang yang aktif dalam kelas itu adalah Perdais semua, Perdais semua. Dan barulah setelah itu bisa bergabung ke HKPSI. Iya. Setelah bergabung di dalam Perdais, kebetulan saya sebelumnya menjadi sekretaris umum di Perdais. Kemudian saya berangkat Munas pada bulan Februari lalu, sekitar tanggal 22 kalau nggak salah. Saya berangkat Munas, saya mencalonkan diri sebagai koordinator pusat. Terpilihlah saya sebagai koordinator pusat dalam Munas tersebut. Oh begitu, akhirnya menjadi koordinator pusat. Jadi ada semacam tesnya. Iya, saat itu saya menyampaikan visi dan misi dan juga ada fit and proper test, pertanyaan-pertanyaan dari audiens dan juga pengurus HKPSI sebelumnya. Oke, seru juga ya, berarti menarik juga ya. Berarti untuk anak-anak hukum ini adalah apa ya? Sebenarnya wajib nggak wajib sih, tapi kalau sebenarnya banget itu wajib ya seharusnya mengikuti Perdais. Rasanya rugi seperti itu menjadi seorang mahasiswa, apalagi mahasiswa Fakultas Hukum tapi tidak tergabung di dalam organisasi akademik seperti itu. Karena ini juga berguna berarti ya untuk profesi nanti
setelah kuliah pasti kan maunya di lingkungan hukum juga Iya, betul. ya. Oke. Jadi itu sangat berguna pasti tentunya. Nah, sekarang setelah bergabung tahu hukum seperti apa dan kamu juga udah melihat pengadilan seperti apa gitu kan. Apakah cita-citanya belum bergeser? Masih tetap menjadi hakim? Ya, terkait cita-cita. Iya. Terkait cita-cita saya tetap untuk menjadi hakim. Tapi untuk proyeksi ke depan saya rasa sudah berubah. Apalagi tuh? Oh, gampang diubah-ubah ya? Ya, kalau cita-cita saya tidak berubah. Saya tetap ingin menjadi hakim. Oke. Tapi melihat perkembangan bagaimana seleksi CPNS, saya bisa mengatakan bahwasannya posisi menjadi seorang hakim itu merupakan posisi gaib. Kita tidak tahu seperti apa proses pencalonannya seperti itu. Jadi kalau di hakim itu, untuk menjadi hakim kita harus tes dulu analis perkara peradilan atau APP seperti itu. Setelah menjadi APP baru bisa melanjutkan karir menjadi hakim seperti itu. Nah, melihat situasi ya, sepertinya saya lebih tertarik menjadi jaksa seperti itu. Karena ya formasi dari jaksa itu sendiri cukup banyak dibandingkan dengan hakim. Saya kita rasa yang real iya aja gitu ya. cukup Yang real iya. aja gitu ya. Nggak usah tinggi-tinggi lah. Yang mana yang dapat seperti Yang mana itu. yang Iya. dapat. Yang penting masih di lingkup itu Iya. berarti ya. Yang iya, kalau kita lihat juga cita-cita kamu dari awal mau jadi polisi terus ke jaksa terus ke hakim, itu kan artinya dalam lingkup itu semua gitu ya. Yang jangan sampai itu menjadi terdakwa ya. Iya, betul. Itu Jangan ya, sampai jangan sampai ya betul-betul di lingkup hukum gitu ya. Nah, menurut kamu sendiri apa nih kendala sebagai seorang mahasiswa yang aktif berorganisasi? Kendalanya Kendala yang dihadapi itu yang seperti apa sih biasanya? tentu kendala utama adalah waktu ya. Tapi sudah kita bahas di segmen sebelumnya mengenai manajemen waktu yang baik. Kemudian masalah kedua adalah merawat barisan. Bagaimana cara kita untuk merawat barisan seperti itu? Tentu sebagai seorang pimpinan, seorang ketua, sebagai seorang organisatoris, kita mempunyai barisan. Nah, bagaimana cara kita merawat barisan lebih susah daripada bagaimana kita mencari barisan seperti itu. Pastinya, Iya. benar. Nah, jadi penting bagi kita untuk merawat barisan. Merawat barisan yang udah ada itu dipertahankan Ya, seperti seperti apa itu. gitu ya. Karena pasti banget sih ada yang kayak maju mundur, Ya. cantik gitu ya. Dan itu ada tugas kamu ya sebagai koordinator gitu ya. Kalau di Bengkulu sendiri itu universitas yang udah tergabung di organisasi HKPS itu berapa? Apa cuma Universitas Bengkulu? Nah, saat ini kita untuk tergabung di dalam HKPSI baru Universitas Bengkulu. Tetapi ada 3 KPS lainnya di Provinsi Bengkulu. Satu Persemu namanya di Fakultas Hukum UMB, kemudian Kapas di UIN Fatmawati Soekarno, kemudian yang baru berdiri ada di Unihas seperti itu. Oh, di Unihas baru berdiri. Ya, baru berdiri. Kabarnya mereka baru pelantikan di bulan Februari lalu, sebelum saya berangkat Munas lah seperti itu. Nah, rencananya 3 KPS ini, Komunitas Peradilan Semu ini akan diberangkatkan, akan saya usahakan berangkat musyawarah nasional pada tahun depan. Akan saya usahakan mereka aktif di dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh HKPSI sehingga mereka tergabung di dalam HKPSI seperti itu. Oh, begitu. Jadi akan diusahakan bersama Iya. gitu ya untuk memajukan Fakultas Hukum di Bengkulu tentunya. Betul. Nah, ketika bergabung gitu loh, dan sebelum bergabung dan juga setelah bergabung, apakah terasa perbedaan kamu menjalani kehidupan kampus di Fakultas Hukum itu? Saya baru menjadi koordinator pusat baru 2 minggu ya kurang lebih. Oke. Seperti itu. Jadi belum merasakan impact yang cukup besar. Tapi impactnya yang pertama saya rasakan merupakan relasi. Oh, pasti. Baru 2 ya. minggu saya mendapatkan relasi ke berbagai kampus, terutama kampus-kampus yang tergabung di dalam HKPSI. Juga ke senior-senior yang sudah menjadi alumni HKPSI itu sendiri. Sudah banyak tuh, udah yang jadi jaksa, jadi hakim, ada juga yang menjadi akademisi, kemudian advokat, juga ada yang di sekretariat negara sekarang.
Oke, jadi luar biasa. Sekarang yang didapat jelasnya adalah relasi Ya, yang betul. bertambah Ya. gitu ya. Nah, mengenai tahun ini apa nih resolusi kamu di tahun ini? Ya, tentunya yang pertama adalah lulus ya. Oke, baik. Ya, saya sudah minta kelonggaran lah dengan Mhm. orang tua sampai dengan September nanti. Jadi saya minta 1 semester lagi dibayarkan UKT seperti itu. Itu Oke. janji saya kepada orang tua. Yang kedua, saya akan fokus membangun relasi dan membenahi organisasi. Mhm. Nah, rencananya tahun ini untuk organisasi saya akan menggait setidaknya 60 komunitas peradilan semu akan tergabung di dalam HKPSI. Kemudian yang kedua, akan melaksanakan National Moot Court Competition secara mandiri oleh HKPSI. NMCC HKPSI ke-1 yang akan dilaksanakan di Kendari, Oh, di Sulawesi. Kendari, oke. Iya. Oke. Selain itu juga membuat NMCC di Paradise itu sendiri. 2 NMCC yang akan saya adakan di tahun ini. Oke, luar biasa sekali. Berarti di Bengkulu sendiri, di Paradise sendiri itu akan masuk rencana di tahun ini gitu ya? Iya, Akan betul. dilaksanakannya peradilan semu. Iya, menurut jadwal yang diajukan, Aha. Universitas Bengkulu akan mengadakannya pada bulan Desember sampai Januari tahun 2025. Wow, jadi ini udah mulai penggarapan ya. Semoga aja nanti lancar semuanya ya, karena Semoga impact ya. baiknya adalah untuk Bengkulu tentunya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Sekarang kita jeda dulu ya. Siap. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi.